Yarım poğaçet. Evet. Halo, hari ini aku lagi sama Ita. Oke, Ita ini adalah dia baru lulus nih, baru beres S2 sama di Basiciri University juga. Hari ini kita lagi makan siang bareng. Sambil makan siang kita kenalan, ngobrol-ngobrol dulu ya. Halo, selamat datang halo semuanya, salam kenal. Aku nggak apa-apa ya, aku atau saya. Oke, aku Ita Mafudo dari Batang dekat Semarang sebenarnya, dari Indonesia dan sudah tinggal di Turki selama kurang lebih 6 tahun. Wow. Iya. Dan baru aja selesai menyelesaikan S2 September lalu. Tuh. Dulu waktu pas ke Turki kan udah dari 6 tahun yang lalu ya. Dulu tuh kenapa sih, maksudnya awalnya tuh gimana bisa ke Turki, terus ngalamin nggak culture shock, karena kan stay di Turki udah 6 tahun ya, artinya bener-bener menyatu dengan budaya sini, terus gimana? Jadi awalnya dulu waktu SMA sebenarnya ya, aku tuh sering nonton drama Turki dan orang-orangnya cantik-cantik, ganteng-ganteng gitu kan. Terus aku bilang sama ibuku, pokoknya nanti aku pengen ke Turki gitu, tapi nggak tahu caranya gimana. Akhirnya lulus SMA terus masuk kuliah pendidikan bahasa Inggris, dan di situ kita di UNIF ada organisasi internasional di mana kita bisa exchange, ataupun yang udah lulus bisa ngambil internship. Magang gitu. Ya, akhirnya aku memutuskan untuk mencoba ketika sudah selesai kuliah ya. Akhirnya keterima di Turki. Sebenarnya mendaftarnya nggak cuma di Turki, di Mesir, di negara lain juga. Cuman mungkin hatinya lebih ke Turki gitu aja. Ya, untuk culture shock ya. Waktu tahun pertama sih itu lebih berasa banget. Kalau sekarang kayak udah nggak terlalu difikirkan gitu. Untuk tahun pertama mungkin udah penyesuaian. Waktu itu datang ketika musim gugur, habis itu musim dingin. Nah, di musim dingin aku ada alergi dingin ternyata, baru tahu. Jadi kulitnya merah-merah gitu karena dingin gitu. Dan ketika masuk ke rumah, jadi kita ada sharing rumah, itu ada penghangat ruangan yang aku sama sekali nggak tahu itu apa. Terus aku nanya tuh sama temanku orang Turki, malah diketawain. Itu penghangat ruangan. Oh gitu ya, karena kan nggak lihat di Indo kan, sama sekali nggak ada itu. Kayak semacam hal-hal yang baru pertama kali di mata aku tuh, banyak pertanyaan, dan jadinya kayak orang kayak Tarzan mungkin ya. Jadinya jatuhnya gitu. Terus soal bahasa, mungkin setiap orang pasti mempunyai culture shock yang berkaitan dengan bahasa. Waktu pertama kali kesini mungkin aku udah belajar sedikit soal angka ya, angka 1 sampai 10. Tapi kan penggunaannya sendiri gimana, nggak bisa cuma mengerti angka aja. Misal mau menanyakan harga, nggak bisa cara nanyanya gimana, tapi tahu itu angka gitu aja. Terus apalagi culture shock yang lain adalah cara berpikir ya. Tapi untuk cara berpikir orang Turki, aku baru mengerti atau mempelajarinya setelah beberapa bulan tinggal di Turki, nggak langsung gitu. Ternyata ada beberapa cara berpikir yang menurut aku berbeda gitu. Apalagi notabene aku berasal dari Jawa, yang cara berpikirnya itu lebih ke kejawen kalau bahasanya gitu. Kalau di sini aku melihat ada 3 sisi ya. Yang satu tuh orang-orang yang konservatif, atau yang bisa dibilang bahasa mudahnya itu yang religius mungkin ya, Islamnya, dan lebih ke cultural banget, into culture banget lah. Yang kedua itu liberal, jadi yang cara berpikirnya tuh lebih terbuka, lebih bebas, dan
mengarah barat ke Eropa-Eropaan gitu. Dan yang ketiga, sisi yang ketiga adalah di antara keduanya, jadi netral. Nggak netral sih, kadang sometimes ke arah konservatifnya, sometimes ke liberalnya, seperti itu. Apalagi ya tadi ya pertanyaannya. Sama ini paling ini aja sih, kalau misalnya buat teman-teman yang mau ke Turki gitu ya, bukan cuma traveling, kayak misalnya dia memang benar-benar mau study atau mau tinggal di sini, kira-kira apa sih tipsnya gitu ya, persiapan yang memang benar-benar mereka harus ready untuk itu, karena rata-rata kan yang mau ke situ masih pada muda-muda gitu ya. Kalau misalnya di usia-usia muda kan masih labil gitu ya. Jadi apa sarannya? Ini kayak seperti ngasih saran ke diriku, the younger me gitu. Kalau waktu itu aku tidak melihat ke sisi ini, tapi setelah di sini sudah bertumbuh, baru aku lihat balik untuk saran diri aku sendiri, misal ya. No, the younger me atau kalian yang masih muda, memang betul ketika umur 20, 21 ternyata tuh masih labil ya, 22 gitu. Mungkin yang pertama tipsnya sih lebih ke pertahanan diri ya, dalam arti mental. Itu sambil belajar memang, cuman pergi ke luar negeri itu nggak hanya sekedar pergi keluar kota. Orang-orang cara pikirnya juga beda, apapun itu beda pokoknya, makanan semuanya. Dan menurut aku mempersiapkan pertahanan mental dengan bagaimana mungkin yang pertama bisa melihat video atau membaca tentang pengalaman-pengalaman orang tinggal di luar negeri gitu, ada suka dukanya, biar ada sedikit gambaran ya, bagaimana sih gitu, untuk mempersiapkan, paling tidak membuka pintu mental kita, seperti itu. Tips lainnya adalah mungkin bahasa kali ya. Iya, prepare bahasa, karena kan bukan. Mendingan teman-teman tuh persiapkan benar-benar ya. Kayaknya untuk bahasa memang benar-benar persiapkan, karena ada cerita juga. Dia udah nyampe Turki. Dan dia kan ada persiapan bahasa Turki, karena ada beberapa, karena misalnya S1-nya pakai bahasa Turki, pengantarnya kalian itu ada harus persiapan bahasa. Nah, kalau misalnya di tes bahasa Turkinya itu dia nggak lulus gitu, dan kalian tuh nggak akan bisa untuk ngambil kuliah di Turki pakai bahasa Turki itu. Dan walaupun kayak aku nih ya, aku kan ngambil pakai bahasa Inggris, tetap pas kayak misalnya sekarang aku udah mulai di rumah sakit, aku kan misalnya seleksi pasien gitu ya, nanti aku harus interview pasien kan tetap aja pakai bahasa Turki kan. Nah, akhirnya itu juga this is the important thing that you should consider before you come here. Sama untuk financial support gitu kan, nggak semua dapat beasiswa. Kalau misalnya teman-teman dapat beasiswa pun ya, itu juga harus dipersiapkan juga untuk penunjang yang lain, karena kita nggak pernah tahu, pas tahun yang lalu ekonomi masih stabil, dan sekarang pas setelah datang inflasi gitu ya, everything is expensive, so you have to consider. Jadi harus ada pertimbangan. Paling gitu aja ya. Benar banget, bahasa yang tadi pertama mental, yang kedua bahasa, yang ketiga financial. Emang itu sangat penting, karena semua bisa aja terjadi secara mendadak gitu kan gitu. Yang lainnya apa? Yang lainnya moto hidup nih. Moto hidupnya tuh seiring berjalannya waktu ada perubahan-perubahan gitu. Kalau waktu dulu moto hidupnya A, sekarang setelah menjalani beberapa fase kehidupan, sekarang moto hidup yang paling terbaru ini ikhlas atas semuanya. Ikhlas itu memang susah ya, mudah dikata, mudah di lidah, tapi susah dilakukan. Tapi itu sih yang apalagi sejak corona terus beberapa pelajaran hidup yang sudah dilalui, karena ikhlas itu adalah kunci kebahagiaan untuk aku. Kalian tidak bisa merasakan kebahagiaan jika tidak memiliki ikhlas gitu. Rencana setelah ini kan udah beres ya, S2-nya udah beres, rencana pengen balik ke Indo atau pengen terus di Turki, karena Ita ini udah kerja sebelum ngambil S2 tuh memang udah ngajar di college ya, Bahasa College ya. Nah,
apakah mau lanjut di Turki atau mau coba experience ke tempat lain, negara lain, atau back to Indonesia? Ya. Pertanyaannya Mbak Dewi ini relate banget apa yang aku alami akhir-akhir ini, kegalauan. Jadi belum ada keputusan. Mungkin antara hati sama pikiran itu nggak sinkron. Kalau hati itu kok masih nyangkut di Turki, cuman kok pikiran berkata ini tuh sudah krisis parah, makin turun, dan mungkin like I'm questioning myself, what am I doing here gitu loh. Ya mungkin bukan kayak jatuh miskin gitu, bukan, cuman kan kita punya rencana masa depan ya, merencanakan masa depan itu. Jadinya saya berpikir ataukah move ke Eropa, cuma ngeloncat aja tapi caranya juga susah mungkin, atau balik ke Indonesia. Tapi bingung ini hati memintanya apa, mau diturutin atau kepala yang diturutin. Menurut Mbak Dewi gimana? Nurutin apa ini? Kalau menurut aku sih, karena kan sebenarnya gini ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman di Indo ngelihat untuk inflasi, inflasi gitu kasihan banget, tapi sebenarnya ya lifestyle mereka tuh nggak berubah. Kalau kalian datang ke mall ya di sini, mereka tuh lifestyle-nya tetap yang shopping gitu ya, terus yang lifestyle-nya makannya di restoran high class gitu ya. Cuma iya gitu, tapi sebagai kita kan maksudnya orang yang terpelajar ya, kita tuh punya background edukasi. Jadi ketika kita udah lulus dari kuliah nih ya, atau kita udah mendapatkan ilmu baru, sebenarnya kita tuh ada beban mental, apakah keilmuan kita ini mau dikemanain gitu ya. Sebenarnya itu sih yang mungkin menurut aku Ita juga masih ada, what I'm doing here itu sebenarnya lebih ke situ sih sebenarnya. Jadi kalau menurut aku sih ya takes time, maybe kan dia baru beres banget S2, dan just find information as much as you can gitu ya, karena sekarang kan memang nggak mudah juga ya untuk cari kerja, cari cari penghidupan gitu ya. Tapi kalau menurut aku memang bagusnya adalah kalau misalnya memang mau pindah pun pastiin udah dapat pekerjaan yang baru gitu ya. Dan kalau misalnya memang mau balik ke Indo pun gitu ya, pastiin juga memang sudah ada tempat yang kita mau menyalurkan ilmu kita lah, keilmuan kita. Jadi semua itu harus based on planning gitu. Paling gitu aja. Paling ini kita sharingnya sampai di sini dulu. Nanti next time kita ketemu lagi. Habis ini kita mau kampus tour, habis makan dah. Aku sekarang lagi sama Ita. Kita lagi nge-vlog bareng. Sekarang lagi ada di South Campus, di kampus selatannya Basisir University. Kita bilangnya bau, bukan bau, bau. Oke, enak nih. Dasar udah mana aja.
dalamnya itu kayak gimana kampusnya. Sebenarnya ini bukan kampus utama ya, kalau misalnya sebenarnya kampus utama, sorry, kayak misalnya registrasi atau pendaftaran. Cuman buat aku, karena aku masuknya health science, itu di Ghost of Campus gitu. Di salon. Ada barbershop. Ada bar. Thank you.